Nama saya Fitriana Dirasita dari kelas 11 akuntansi 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas presentasi mengenai memproses dokumen kas di bank. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi kas. Kas adalah alat pembayaran yang sah dan siap digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Terdiri dari uang tunai seperti uang logam dan kertas, dan simpanan di bank yang dapat diambil sewaktu-waktu atau bisa disebut rekening koran. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik kas. Kas memiliki karakteristik utama, yaitu sebagai aset yang paling liquid atau mudah dicairkan, bernilai nominal tetap, dan digunakan sebagai alat pembayaran utama dalam transaksi bisnis. Kas mudah dipindahkan atau sering mengalami mutasi dan memerlukan pengawasan karena rawan penyalahgunaan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai penerimaan kas dari penjualan tunai. Penerimaan kas dari penjualan tunai adalah seluruh aliran dana masuk ke perusahaan yang berasal dari transaksi penjualan barang atau jasa yang dibayar secara langsung, bisa berupa tunai, transfer, ataupun cek oleh pembeli. Hal ini merupakan bagian dari aktivitas operasional yang dapat meningkatkan saldo kas perusahaan dan dicatat dalam jurnal kas berdasarkan dokumen bukti pembayaran. Yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai penerimaan kas dari piutang. Penerimaan kas dari piutang adalah aliran kas yang masuk ke perusahaan yang berasal dari pelunasan kewajiban oleh debitur atau pelanggan atas transaksi penjualan yang sebelumnya dilakukan secara kredit. Yang kelima, saya akan mengidentifikasi penggunaan rekening bank. Mengidentifikasi penggunaan rekening bank dalam konteks bisnis dapat melibatkan pemahaman terhadap fungsinya sebagai instrumen utama untuk mengelola aliran dana dan verifikasi data penggunaan. Yang keenam, saya akan menjelaskan mengenai pembayaran dengan menggunakan cek. Pembayaran dengan menggunakan cek adalah metode pembayaran non-tunai berupa surat perintah tertulis tanpa syarat dan memiliki rekening atau nasabah kepada bank untuk membayar sejumlah dana kepada pembawa cek atau pihak yang namanya tercantum dalam dokumentasi tersebut. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembayaran dengan bilet giro. Pembayaran dengan bilet giro itu apa sih? Jadi pembayaran dengan bilet giro adalah surat perintah dari nasabah atau penarik kepada bank dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening ke rekening penerima yang disebutkan namanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mengidentifikasi pemeriksaan kas. Mengidentifikasi pemeriksaan kas atau sering disebut dengan case of name adalah proses verifikasi untuk memastikan kesesuaian antara saldo kas yang tercatat dalam buku akuntansi perusahaan dengan sejumlah fisik uang yang tersedia. Langkah-langkah utamanya adalah yang pertama, pemeriksaan fisik atau cash count, yaitu menghitung secara nyata seluruh uang kertas dan logam yang ada di brankas atau tangan, bisa disebut juga dengan cash on hand. Yang kedua, ada rekonsiliasi catatan, yaitu membandingkan hasil perhitungan fisik dengan saldo yang tertera pada buku kas umum atau BKU atau bisa disebut dengan jurnal harian. Yang ketiga, ada verifikasi dokumen pendukung, yaitu memeriksa bukti transaksi seperti kwitansi, faktur, dan nota yang belum dicatat untuk mengidentifikasi jika terjadi selisih saldo. Dan yang keempat, ada pembuatan berita acara, yaitu mendokumentasikan secara hasil pemeriksaan dalam sebuah berita acara pemeriksaan kas sebagai bukti sah hasil pengawasan internal. Tujuan utama dari identifikasi ini adalah mendeteksi dini adanya kecurangan fraud atau disebut fraud, kesalahan pencatatan atau kehilangan dana, serta memastikan pengendalian internal berjalan dengan efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembukukan mutasi dana saldo awal kas bank. Membukukan saldo awal dan kas bank adalah mencatat nilai uang tunai saldo rekening dalam periode sebelumnya ke periode ini sebagai modal awal kerja. Secara singkat, langkahnya adalah yang pertama, ambil data, serta yang kedua, catat jurnal, yang ketiga, akun lawan, serta yang keempat yaitu verifikasi.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai membukukan mutasi dana transaksi penerimaan kas. Membukukan mutasi penerimaan kas adalah mencatat uang masuk ke dalam jurnal agar saldo perusahaan bertambah secara akurat. Langkah singkatnya adalah yang pertama, identifikasi dokumen. Siapkan buku transaksi seperti kwitansi, faktur lunas, atau bukti transaksi bank. Yang kedua, tentukan akun. Yang ketiga, catat di jurnal. Jika debit yaitu kas atau bank karena aset bertambah. Dan kredit yaitu akun sumber. Misal, penjualan atau piutang usaha. Yang keempat, posting, yaitu pindahkan total harian dari jurnal ke buku besar secara berkala. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai membukukan mutasi dana transaksi pengeluaran kas. Membukukan mutasi pengeluaran adalah mencatat setiap uang untuk memastikan saldo kas berkurang secara tepat sesuai tujuannya. Langkah praktisnya yaitu validasi bukti. Kumpulkan bukti pengeluaran sah seperti nota, faktur pembelian, kwitansi, serta bukti bayar via aplikasi perbankan. Yang kedua, ada identifikasi akun, yaitu tentukan atau kewajiban yang dibayar, misal bayar listrik, beli perlengkapan, atau cicilan utang. Yang ketiga, ada catat di jurnal, yaitu masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Debit atau akun beban aset utang yang bertambah, misalnya beban gaji atau utang usaha. Yang kedua, ada kredit, yaitu kas atau bank karena saldo aset berkurang. Yang keempat, ada update buku pembantu. Jika membayar utang, pastikan Anda mencatatnya di buku pembantu agar utang saldo Anda per vendor berkurang secara otomatis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai membukukan pencatatan mutasi kas bank. Membukukan pencatatan mutasi kas bank secara singkat adalah proses mencocokkan dan mencatat aliran uang di rekening bank ke dalam buku perusahaan. Langkahnya yaitu 1. Cek mutasi, 2. Cek mata uang masuk, catat mata uang masuk. Yang ketiga, catat uang keluar. 4. Sesuaikan. Dan yang kelima, dapat disinkronkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyebab perbedaan saldo kas dan saldo bank. Perbedaan saldo antara catatan perusahaan kas, buku kas, dan laporan bank biasanya disebabkan oleh perbedaan waktu pencatatan atau kesalahan. Faktor utamanya meliputi 1. Setoran awal perjalanan deposit in transit atau uang sudah dicatat perusahaan tapi belum diproses oleh bank. Yang kedua, ada cek masih beredar atau outstanding check. Cek sudah diberikan kepada pihak lain tetapi belum dicairkan di bank. Yang ketiga, ada biaya administrasi bank, pengurangan yang dilakukan bank tetapi belum dicatat di perusahaan. Dan yang terakhir, ada pendapatan bunga atau jasa giro, yaitu penambahan dari bank yang belum diketahui oleh perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kasus mempengaruhi saldo kas bank. Beberapa transaksi spesifik yang mengubah nilai saldo bank, yaitu penerimaan piutang melalui transfer bank, pembayaran utang menggunakan cek atau bilet giro, kesalahan pencatatan bank baik oleh pihak bank ataupun baik oleh perusahaan, serta yang terakhir cek kosong, cek yang diterima perusahaan namun ditolak bank karena saldo pengiriman tidak cukup. Serta saya akan menjelaskan pengertian rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank itu apa sih? Jadi rekonsiliasi bank adalah proses membandingkan saldo kas menurut pencatatan perusahaan dengan saldo kas menurut laporan bank atau rekening koran untuk mencari penyebab perbedaan dan menentukan saldo kas yang sebenarnya. Serta saya akan menjelaskan penyusunan rekonsiliasi bank. Penyusunan rekonsiliasi dilakukan oleh langkah-langkah. Yang pertama, membandingkan saldo dan awal dan akhir di buku kas dengan rekening koran. Yang kedua, mengidentifikasi transaksi yang hanya muncul di satu sisi, misal biaya admin atau bank saja. Yang ketiga, menambah atau mengurangi saldo masing-masing pihak berdasarkan temuan tersebut. Dan yang terakhir, menghitung saldo akhir yang telah disesuaikan atau adjust balance. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyesuaian kas bank. Penyesuaian kas bank setelah rekonsiliasi selesai, perusahaan harus membuat jurnal penyesuaian. Hal ini penting agar saldo di buku besar perusahaan mencerminkan keadaan yang sebenarnya setelah memperhitungkan biaya admin, bunga bank, atau kesalahan catat.
Selanjutnya saya akan membantu menjelaskan bentuk rekonsiliasi bank. Ada dua bentuk umum yang sering digunakan dalam akuntansi, yaitu bentuk kontrol atau account from, yaitu disusun berdampingan antara sisi bank dan sisi perusahaan. Dan yang kedua ada bentuk laporan report form, yaitu disusun bertingkat. Biasanya dimulai dari saldo bank, saldo perusahaan, atau sebaliknya untuk mencari saldo yang benar. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai pencatatan selisih kas. Jika setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan rekonsiliasi tetap selisih tidak dapat dijelaskan, maka dicatat ke dalam akun selisih atau kas over and short. Jika kas nyata lebih besar dari catatan, maka jurnalnya adalah debit kas, kredit selisih kas. Dan yang kedua, jika kas nyata atau lebih kecil dari catatan, jurnalnya adalah debit selisih kas dan kredit kas. Baik, demikian materi tentang memproses dokumen kas di bank yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan kata, kekurangan penjelasan, ataupun mungkin cara penyampaian saya yang masih kurang jelas dan belibet. Semoga tetap bisa dipahami dengan baik. Mohon berikan nilai yang baik dan semoga presentasi ini bisa memenuhi kriteria penilaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.